Oke, selamat malam rekan-rekan sekalian. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang pembangunan Indomaret di wilayah Dolok Sanggul, tepatnya di wilayah Matiti. Apakah kita masih akan melanjutkan pembangunan di sana? Sudah melakukan survei intensif di Dolok Sanggul, khususnya di wilayah Matiti. Kami katakan ini adalah salah satu titik yang sangat menjanjikan. Matiti berada di jalur utama di lintas Dolok Sanggul, Muara, dan setiap harinya dilewati oleh warga dari berbagai desa di sekitarnya. Dari hasil pemetaan kami, tidak ada satupun Indomaret atau minimarket besar dalam riduan 3-5 km. Masyarakat masih mengandalkan kios tradisional yang terbatas dari segi stok dan harga. Peluang kita sangat besar di sana. Terima kasih, ekspansi wilayah. Boleh kita lanjut bagian operasional. Saya menambahkan dari sisi operasional, lokasi yang diajukan berada tepat di pinggir jalan besar sehingga mudah diakses kendaraan umum dan pribadi. Selain itu, di sekitar titik tersebut sudah ada fasilitas publik seperti sekolah, kantor pemerintah, dan gereja. Jadi, ini penting karena arus lalu lintas dan pergerakan orang cukup tinggi. Ketika kami berdialog dengan beberapa warga, mereka mengatakan sering harus ke Balige hanya untuk membeli barang-barang sehari-hari yang lebih lengkap. Jadi Indomaret bukan hanya akan mengisi kekosongan pasar, tetapi juga mengurangi beban mobilitas warga, terutama yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Untuk sistem distribusi, kita bisa atur pengiriman berkala dari pusat logistik di Balige, tidak ada hambatan berarti. Baik, saya sangat setuju dengan pendapat dari tim operasional. Tapi tanpa tim keuangan, kita juga tidak bisa melanjutkan. Oleh karena itu, mari kita mendengarkan pemaparan dari tim keuangan. Baiklah, dari sisi investasi, ini salah satu proyek ekspansi yang paling efisien, di mana harga sewa lahan di sana itu masih di bawah 50 juta per tahun untuk ukuran ruko 2 lantai. Nah, di mana kan rencana kita, Indomaret kita ini kita buat 2 lantai supaya lebih unggul dari Indomaret lain. Untuk Indomaret ini pastinya kita memiliki biaya operasional seperti yang dijelaskan oleh saudari Lady tadi, di mana yang pertama itu tenaga kerja, air, dan juga listrik, di mana harganya ini masih relatif rendah. Nah, ini nanti bisa membuat pengeluaran kita itu tidak terlalu memakan biaya. Kami dari tim keuangan sudah menghitung proyeksi pendapatan dari rata-rata kita itu bisa 250 sampai 300 transaksi per hari, dengan nilai belanja itu sekitar 30.000 sampai 40.000 per pelanggan. Nah, artinya kita bisa mencapai omset harian kita itu sekitar 7 sampai 12 juta. BEP kemungkinan bisa tercapai dalam 16 sampai 18 bulan. Artinya juga kan bahwa pengeluaran kita itu nanti bisa kita tutupi. Ini termasuk tergolong waktu yang sangat cepat, dikarenakan belum ada kompetitor modern. Kita bisa mengontrol harga dan juga loyalitas pelanggan kita sejak awal. Demikian dari tim keuangan. Terima kasih. Oke, terima kasih dari tim keuangan. Baiklah, yang menarik dari masyarakat Dolok Sanggul adalah perubahan perilaku belanja mereka. Kami survei di beberapa titik dan banyak warga, terutama anak muda dan pegawai, sudah familiar dengan brand seperti Indomaret. Mereka terbiasa belanja di kota dan menginginkan hal yang sama di tempat tinggal mereka. Saat ini mereka kesulitan, bukan karena daya beli, tapi karena akses yang tidak ada. Kehadiran kita akan langsung menjadi solusi. Kita juga bisa masukkan program-program seperti pembayaran listrik, BPJS, top up e-wallet, dan pengiriman paket.
Itu akan menjadikan gerai kita bukan sekedar toko, tapi juga pusat layanan digital di desa. Kuncinya adalah kampanye pembukaan yang kuat dan menjalin hubungan baik dengan tokoh masyarakat lokal. Oke, terima kasih untuk tim marketing. Terima kasih untuk semua masukan yang luar biasa, detail dari setiap divisi. Saya memang mendirikan Indomaret ini, tujuan saya bukan semata mencari keuntungan, tetapi juga menjawab kebutuhan masyarakat yang sering terabaikan, terutama dari luar kota-kota besar. Setelah saya mendengar laporan dari tim, saya melihat Pak Titi bukan, tapi harus segera kita grab. Warga di sana cukup jauh tinggal dari pusat kota, belum memiliki akses belanja modern, dan tidak semua mempunyai kendaraan. Ini cukup memberikan keuntungan bagi kita. Kita juga bisa hadir untuk memberikan kemudahan, produk yang lengkap, harga yang konsisten, dan layanan yang ramah. Dan karena ini adalah daerah yang memiliki potensi pertumbuhan, kita akan menjadi penggerak ekonomi lokal. Dan pertumbuhan ekonomi yang tetap, kita buka peluang kerja, mendukung UMKM melalui sistem konsinyasi, dan memberi akses ke layanan digital bagi masyarakat. Jadi saya putuskan dan saya sahkan proyek pembukaan Indomaret Pak Titi Dolo Sanggul sebagai prioritas ekspansi Sumatera Utara tahun ini. Jadi target kita grand opening dalam waktu maksimal 3 bulan dari bulan ini. Tolong semua departemen bergerak cepat, mulai dari pengurusan izin, pengadaan lokasi, rekrutmen karyawan lokal, hingga desain promosi pembukaan.